Ruang terbuka hijau di Kota Pematang Siantar adalah bagian dari ruang terbuka di suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Pesatnya laju pembangunan sarana dan prasarana fisik di wilayah Kota Pematang Siantar dan sekitarnya telah berdampak pada berkurangnya populasi tegakan pohon, baik yang berada di ruang-ruang terbuka publik maupun yang berada di ruang-ruang milik privat. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gloria Caroline Sembiring, NIM 1905113791. Di sini saya akan mengenalkan dan menjelaskan mengenai ruang hijau yang ada di kota saya, yaitu Kota Pematang Siantar. Saya menjelaskan video ini untuk memenuhi tugas pendidikan berbasis masyarakat. Pematang Siantar dengan penduduk lebih dari 278.055 jiwa dengan luas 79.971 km persegi dan kepadatan penduduk 3.375 orang per kilometer persegi sesuai dengan data BPS Kota Pematang Siantar tahun 2015, seyogyanya memiliki hutan kota setidaknya 2.400 hektar. Dengan jumlah penduduk Kota Pematang Siantar sedemikian besar, maka dibutuhkan sedikitnya 1.200 hektar hutan kota. Secara proporsional, Kota Pematang Siantar yang memiliki luas 79.971 km persegi, idealnya memiliki ruang terbuka hijau sekitar 30% dari total luasan atau sekitar 24 km persegi, di mana sekitar 20% luasan tersebut disediakan oleh pemerintah dan sisanya oleh swasta atau masyarakat. Baiklah, bentuk dari ruang hijau yang ada di kota saya itu seperti yang bisa kita lihat, ada tempat-tempat kegiatan seperti berolahraga, kemudian ada juga orang yang berjualan, kemudian orang yang berjalan kaki. Baiklah, di sini saya akan membahas 3 pokok penting dalam ruang terbuka hijau. Yang menjadi topik bahasan yang pertama yaitu berbasis sport atau olahraga. Di ruang terbuka hijau Pematang Siantar ini ada banyak kegiatan olahraga yang bisa dilakukan. Seperti yang terlihat pada gambar dan video di atas, ada banyak kegiatan olahraga yang bisa dilakukan. Seperti bermain bola basket, jogging atau jalan santai, serta biasanya ada juga yang melakukan senam zumba yang dilakukan oleh ibu-ibu. Kegiatan olahraga yang biasa dilakukan di ruang hijau ini karena fasilitas yang mendukung serta dapat menjalin interaksi dengan berbagai kelompok masyarakat lainnya. Seperti misalnya di sini kegiatan olahraga yang dilakukan yaitu seperti zumba. Biasanya ibu-ibu zumba di sini datang dari berbagai daerah di luar Kota Pematang Siantar. Mereka berkumpul di ruang terbuka hijau ini untuk melakukan kegiatan olahraga yaitu zumba. Nah, dengan adanya kegiatan ini, maka akan terjalin interaksi yang menghasilkan hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Yang kedua ada edukasi. Di ruang terbuka hijau Pematang Siantar ini, kita juga bisa mendapatkan edukasi atau pembelajaran dari ruang terbuka hijau ini. Seperti di lapangan Merdeka ini, ada begitu banyak fasilitas-fasilitas kesehatan yang mendukung, seperti terapi yang dapat dipergunakan untuk orang dewasa ataupun lansia untuk menambah dan menjaga kesehatan tubuhnya. Kemudian, di sekitar lapangan Merdeka ini juga terdapat suatu bangunan peninggalan yang sudah lama berdiri di sini, di mana
Hal ini bisa menjadi pembelajaran buat kita mengenai sejarah dari awal adanya lapangan Merdeka ini. Serta di sekitaran lapangan Merdeka ini yang masih banyak bangunan-bangunan lama Belanda yang masih terpakai untuk menjadi tempat-tempat pendukung wisata masyarakat. Untuk sejarah dari ruang terbuka hijau ini, dahulu kala ini merupakan lapangan ini merupakan peninggalan Belanda, di mana lapangan ini dipergunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan upacara-upacara perayaan Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah Kota Pematang Siantar telah merubah atau memperbaharui ruang hijau ini menjadi suatu taman kota atau ruang hijau yang satu-satunya berada di Kota Pematang Siantar. Semakin berkembangnya suatu ruang hijau di suatu wilayah, maka akan semakin meningkatkan juga kebutuhan akan ruang terbangun untuk menampung berbagai jenis kegiatan yang ada. Maka dari itu, segala instrumen masyarakat yang ada maupun pemerintah saling bekerja sama untuk menjaga lingkungan agar ruang terbuka hijau ini semakin asri dan menjadi suatu kebutuhan di Kota Pematang Siantar ini. Dan yang terakhir adalah wisata masyarakat. Di ruang terbuka hijau Pematang Siantar ini ada begitu banyak tempat-tempat wisata, kuliner, maupun rekreasi yang bisa kita jumpai. Seperti yang terlihat pada gambar dan video ini, di lapangan Merdeka ini berjejer kuliner-kuliner yang memang khas di Pematang Siantar, serta rekreasi serta wisata yang dapat dikunjungi oleh masyarakat sekitar Pematang Siantar maupun yang dari luar Pematang Siantar. Dengan adanya rekreasi dan wisata ini akan menambah pengunjung yang datang dan memberi keuntungan bagi masyarakat yang berdagang di sekitar Taman Lapangan Merdeka ini. Jadi, adanya hubungan timbal balik antara pedagang dan pengunjung yang datang. Pedagang akan mendapatkan uang dari hasil berdagang yang dilakukan oleh pengunjung, serta pengunjung yang bisa menikmati dan merasakan liburan di tempat lapangan Merdeka ini. Karena banyak juga yang datang ke lapangan Merdeka ini yang membawa sanak keluarganya untuk merasakan bagaimana di Taman Lapangan Merdeka ini serta menikmati jajanan-jajanan kuliner yang ada di taman kota ini. Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga pembahasan pokok mengenai ruang terbuka hijau tadi, mulai dari olahraga, edukasi, serta wisata masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau ini sangat diperlukan dan sangat memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan sumber daya yang ada di Kota Pematang Siantar. Maka dari itu, pemerintah dan masyarakat harus saling lebih bekerja giat lagi dalam mencapai ruang hijau yang maksimal, sehingga masyarakat yang ada di Kota Pematang Siantar maupun yang berada di luar Kota Pematang Siantar dapat menikmati dan merasakan fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Pematang Siantar ini. Harapannya ke depan, supaya ruang hijau ini bisa dapat dijaga dengan baik dengan tidak merusak tanaman yang sudah ada serta fasilitas-fasilitas yang sudah ada untuk dapat dinikmati oleh masyarakat-masyarakat yang datang dari luar Kota Pematang Siantar. Dari ketiga topik pembahasan tadi, maka implementasinya di pendidikan masyarakat ialah bahwa ruang terbuka hijau sangat memberikan dampak positif, yaitu seperti dari berbagai kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga
terjalin relasi atau hubungan dengan masyarakat satu dengan yang lainnya, yang berasal dari dalam pematang siantar maupun dari luar pematang siantar. Kemudian, adanya suatu hubungan timbal balik yang dapat dirasakan. Contohnya seperti para pedagang atau penjual jajanan atau pemberi hiburan, yang mana mereka akan mendapatkan uang atau penghasilan dari pengunjung yang datang. Serta pengunjung yang datang juga dapat menikmati dan berlibur merasakan sejuknya ruang hijau ini bersama dengan sanak keluarganya. Maka dari itu, diharapkan agar kiranya kita sebagai masyarakat serta jajaran pemerintah setempat untuk melestarikan dan menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap menjaga keindahan dan kelestariannya sehingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Sekian